Ya, kita masuk ke data-datanya ya. Dari coinmarketcap.com kita bisa melihat bahwa pada hari ini ya, eh, pada 13 malam ya, sekarang itu adalah jam 20.57 ya, tanggal 13 WIB ya, kita melihat bahwa secara global crypto market itu masih bearish ya, karena kapitalisasinya masih turun ya, 1,93% turun ya, masih masih turun. Dan kemudian total marketnya tapi total volumenya tapi meningkat ya, turun tapi total volumenya meningkat ya. Ini agak anomali ya, berarti ini juga ada tanda-tanda mungkin akan reversal atau akan mulai naik lagi ya. Kemudian Bitcoin dominannya itu menjadi 41,21% atau turun sekitar 0,07 dari hari kemarin ya, tidak terlalu signifikan ya. Bitcoin masih diperdagangkan di 48.579,09 ya pada jam ini gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat juga dari data-datanya. Di sini bisa kita lihat data dari coinmarketcap.com bahwa Bitcoin market cap-nya 918 miliar, 13 dolar ya. Jadi masih 918 miliar dengan dominasi 41,21%. Ini sudah agak membaik karena pada hari-hari sebelumnya pernah menyentuh sampai 40% market dominannya ya. Nah, kemudian Ethereum ya sebagai koin dengan market cap kedua ya. Di sini agak turun 2,1%. Di harga sekarang 3,985% ya. Dengan market cap 479 juta US dollar. Nah, Ethereum ini agak anomali, jadi masih penguatannya masih lumayan dibandingkan dengan Bitcoin yang sudah jatuh banget. Dan Ethereum ini diprediksi bisa segera pulih ke 4.000 US dollar ya. Kemudian di bawahnya kita lihat ada Solana, Cardano ya, yang masing-masing juga masih minus, terutama Cardano masih minus 9% akibat kemarin sempat ada permasalahan di jaringannya sehingga jaringannya sempat putus ya. Yang mengakibatkan Solana kemudian harganya turun banget ya ke 165 padahal sudah pernah menyentuh ke 220. Oke, kita lanjut lagi. Koin berikutnya ya, ada XRP, ada Polkadot, ada Terra, Luna, kemudian ada Dogecoin, ada Avalanche, ada Shiba Inu, ada Crypto.com dan Binance USD tentunya ya. Di sini bisa kita lihat XRP-nya positif, hijau, Polkadotnya hijau. Teranya yang kemarin sempat naik pesat, hari ini konsolidasi turun sedikit 10%. Kemudian Dogecoin-nya turun 2%. Kenapa Terra Luna itu saya bilang 10% kecil? Karena kemarin dia sempat 20%, bahkan 40% ya. Avalanche juga agak naik sedikit ya, Shiba juga naik sedikit 0, kemudian Crypto.com lumayan naik di 8% ya. Dan Binance USD itu naik 0,2%. Kita lihat berikutnya koin-koin lainnya, Polygon ya, Matic tetap naik positif 5,94%, Litecoin 3,5%, dan yang menarik ini Algorand ini justru turun 10,97%, padahal Algorand hari ini sampai tanggal 16 itu CEO-nya ikut dalam European Blockchain Conference ya. Kita lihat apakah bisa menaikkan dari harga Algorand ya, kita lihat nanti. Ya, kemudian kita beralih lagi ke koin yang rating di bawahnya, ada
Day, Stellar, kemudian Decentraland dan Axie Infinity ya. Kebetulan yang menarik ini Axie Infinity, Decentraland juga masih naik turun tipis di angka 0,1 sampai dengan 0,5 sampai dengan 1% ya, masih naik turun ya. Juga kita lihat juga ke Fed, VeChain, Cosmos, Filecoin, Elrond, ICP dan Ethereum Classic ya, semuanya mostly kompak turun ya, yang Filecoin yang naik sedikit 2%. Oke, kita lihat ke bawahnya lagi ya. Sandbox juga naik sedikit 1% sebagai koin metaverse. Heldera juga minus, Theta minus, Gala wow naik pesat 19,53% ya. Nah ini kemarin sempat kita sampaikan bahwa Gala kemungkinan juga akan rebound ya. Hari ini ternyata rebound. Nanti teman-teman ini sepertinya reboundnya cuma sesaat ya. Kemungkinan akan turun. Jadi posisi ketika di future teman-teman bisa mempertimbangkan untuk short sell ya. Kemudian Texos juga masih naik ya karena sentimen ya. Texos ini lagi bagus karena kemarin dia kerjasama dengan salah satu pembuat game yang terbesar, salah satu yang terbesar, namanya Ubisoft, dan itu mengerek harganya, masih naik, masih positif. Dan ada Phantom Monero ya, yang masih juga negatif ya. Kemudian kita beralih ke bawahnya, ada Loopring yang wow meningkat 21,56%. Ada apa dengan Loopring ya? Mungkin teman-teman yang pencinta Loopring bisa mengkonfirmasi, bisa jelasin ya kenapa ya ini ya. Oke, saya kebetulan belum dapat beritanya ini ya. Ya, kemudian di bawahnya ada EOS, di bawahnya ada Loopring ini ya. Kemudian kita ke bawahnya, kita lihat pasar derivatifnya. Pasar derivatifnya sangat jatuh ya. Di sini yang naik nomor 1 Sushi ya. 10,386% ini karena ada news bagus, bisa dicek ya. Kemudian ada Unvi, ada Nu, ada BZRX. BZRX ini juga kemarin sudah kita sampaikan ada berita dia akan rebranding ke jaringan Oki, dan juga dia sedang meningkatin mainnetnya dia ya. Jadi memang kemarin ada beritanya, kalau teman-teman ngikutin briefing kita ya, sarapan kripto kita tanggal 12 ya. Kemudian Shiba Inu juga naik, tapi mostly semuanya jatuh ya. Biasanya kalau di perpetual itu nomor 1 itu kenaikannya bisa sampai 100% gitu ya. 70 ini tumben-tumben, ini Sushi cuma naik 10%. Nah ini marketnya juga lihat, ini juga pada merah semua, merah darah semua, mendandakan masih bearish ya. Oke, kita masuk ke BTC sentiment ya. Kita lihat BTC sentiment ya, ini yang warna kuning itu adalah garis MA20 dan yang biru adalah garis MA50. Kita lihat bahwa harga BTC sudah jauh di bawah MA50 bahkan, dan juga sudah di bawah MA20. Jadi sebenarnya sudah terjun bebas sekali ya. Teman-teman bisa akumulasi ya. Jadi serok-serok ya. Kalau teman-teman yang di spot yang investasi jangka panjang, saatnya untuk serok-serok BTC dengan strateginya nyicil pembelian atau dikenal dollar cost averaging atau DCA. Oke, mother of currency-nya masih letoy, masih lemah. Kita lihat juga koin terbesar kedua yaitu Ethereum. Ethereum juga masih turun, cuma penurunan Ethereum ini tidak seganas Bitcoin ya. Jadi
Ethereum masih di 3984 dan diharapkan bisa recovery ke 4000 lagi. Dan Ethereum juga di bawah MA20 dan MA50, jadi bisa untuk diakumulasi di pasar spot ya teman-teman. Dan untuk pasar future-nya sepertinya juga masih short sell ya, masih akan ke bawah ya. Oke, perbandingan berikutnya adalah chart berikutnya adalah ke Sandbox yang mewakili metaverse ya, karena tidak semua bisa kita ulas karena ya pasti akan menjadi panjang video ini. Nah, untuk Sandbox hari ini diperdagangkan di 5.1245 USDT atau turun 6% dari hari kemarin ya. Nah, harga Sandbox juga sudah di bawah MA20 tapi masih di atas MA50 ya. Jadi kira-kira kalau dia menurun ya berarti kalau mau aman tunggu pembelian di MA50 yaitu di 4,150 atau 4,2 dolar ya. Itu aman ya. Jadi tunggu dia agak nyungsep ke bawah lagi ya. Oke, kita lihat berita-berita sentimen ya yang sudah saya terjemahkan, sudah saya rangkum ya. Kita lihat dari CoinDesk dulu. Ya, di CoinDesk ini ada yang menarik bahwa di sini disampaikan ada pertemuan 17 bank sentral minggu ini ya. 17 pertemuan bank sentral minggu ini termasuk keputusan dari Fed, Bank of England, European Central Bank dan Bank Jepang ya. Di sini dikatakan bahwa investor kripto ya tampaknya akan melanjutkan akumulasi atau pembelian Bitcoin ya. Tanda mereka memperkirakan harga akan naik setelah pasar saham Amerika mengatasi kekhawatiran tentang ekonomi untuk membukukan kenaikan terkuat mereka dalam 10 minggu yang lalu. Jadi berita ini sangat menarik dan sangat penting karena sepertinya masih terjadi akumulasi ya. Data yang dilacak oleh Glassnode menunjukkan rata-rata pergerakan 7 hari dari arus pertukaran berubah negatif seminggu yang lalu menunjukkan arus keluar bersih. Jadi duit itu mulai keluar dari exchanger ya. Mulai exchanger itu berarti menandakan bahwa mereka berpotensi untuk akumulasi ya. Kripto masuk ke bursa mungkin menandakan tekanan jual sementara penarikan berpotensi menunjukkan akumulasi. Jadi duitnya menurut Glassnode itu duitnya yang ada di exchanger itu mulai berkurang, artinya mulai dibeli-beli kan ya gitu ya, mulai dibeli ya. Ya, tadi bisa dilihat di laporan coinmarketcap.com di atas tadi. Bisa dikonfirmasi dengan ini bahwa di coinmarketcap.com dikatakan volumenya naik, volume penjualannya ya, volume perdagangannya. Padahal harganya turun. Nah, berarti itu adalah akumulasi. Mereka sedang melakukan akumulasi untuk kemudian bandar-bandar ini akan memulai kenaikan harga ya. Ya, ini ada satu kalimat, akumulasi yang diperbarui di tengah pengaturan ulang risiko di pasar tradisional mungkin mencerminkan kepercayaan investor bahwa sebagian besar berita buruk telah diperhitungkan dan jalur resistensi paling kecil adalah ke sisi yang lebih tinggi. Jadi sepertinya bottomnya udah mentok banget nih, semua berita buruk sudah diperhitungkan gitu ya. Ya. Tapi semuanya menunggu tanggal 14-15 Desember ya, ketika Bank Sentral diharapkan untuk memajukan batas waktu akhir pembelian obligasi bulanan bulan Maret 2022 mulai pertengahan 2022 dan memberi sinyal bahwa mereka mengharapkan untuk mulai menaikkan suku bunga di tahun depan. Jadi kira-kira suku bunga ini yang akan menghambat kenaikan Bitcoin karena suku bunganya dolar itu dinaikkan kira-kira 25 basis poin atau 0,25% ya. 0,25%. 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
Ya, pertemuannya nanti juga sepertinya keputusannya untuk menaikkan suku bunga Amerika itu akan diikuti oleh Bank Sentralnya London, jadi Bank of England (BOE). Tapi European Central Bank sepertinya tidak menaikkan dan Bank of Japan juga belum tentu ya. Jadi biasanya memang Amerika itu selaras dengan Inggris ya kalau di dalam kebijakannya. Dan itu yang sedikit akan menekan pergerakan Bitcoin yang mencari celah untuk naik ya, mencari celah untuk naik supaya para bandar bisa cuan ya, karena mereka sudah akumulasi di bawah ini ya. Oke, berita berikutnya tentang Gary Gensler ya, ketua SEC, yang mengatakan kripto cocok dengan kewenangan mereka ya. Laporkan ya. Jadi Gensler di berita ini mengatakan bahwa lebih ke beritanya negatif ya, sentimennya, karena menurut Gensler bahwa para exchanger ini melakukan lebih dari sekedar perdagangan ya. Mengingat bahwa mereka juga memegang token kripto dan terkadang berdagang melawan basis pelanggan mereka. Nah, ini hampir seperti forex. Mereka ini exchanger ini ternyata berlaku sebagai liquidity provider dan melawan kita gitu, melawan investor retail ya. Tentu saja kita yang kalah ya. Karena mereka lah yang memegang data, mereka lah yang punya sumber daya yang besar baik dari keuangan, pengetahuan dan akses informasi ya. Saya sudah mengatakan saat terbuka, masuklah bekerja dengan SEC, daftarlah. Mereka pada dasarnya adalah exchanger, tapi mereka juga memiliki aktivitas lain yang terjadi di dalamnya. Sangat penting untuk mendapatkan perlindungan investor. Nah, jadi Gensler geram ini sama exchanger ya. Kemudian berikutnya beritanya adalah bahwa Bitcoin menyentuh tonggak baru dengan 90% dari total pasokannya sudah ditambang. Jadi 90% dari semua Bitcoin telah ditambang pada Senin ini menurut data dari pelacak blockchain.com. Prestasi ini berarti 18,8 juta Bitcoin dari maksimal 21 juta sekarang ada di pasar terbuka. Wow, jadi semuanya yang disimpan itu tinggal 10%. Dari 10% itu pun itu 1 juta Bitcoin itu untuk Satoshi Nakamoto. Nah, ini di sini 1 juta. Sementara tidak semua dari 21 Bitcoin diharapkan tersedia di pasar terbuka. Perusahaan analitik crypto Chain Analysis memperkirakan 3, juta Bitcoin telah hilang berdasarkan analisis aktivitas alamat dari alasan mulai dari kehilangan kunci pribadi hingga kematian. 1 juta Bitcoin lebih lanjut dipegang oleh pencipta Bitcoin Satoshi Nakamoto. Jadi kalau misalkan 21 juta, kemudian sekarang sudah yang beredar 18,89 juta, berarti kan tinggal berapa? 3,11 ya, 3,11. Padahal di sini dibilangnya 3,7 juta sudah hilang dan 1 juta sudah dipegang Satoshi Nakamoto. Dalam artian berarti dari berita ini bisa dikatakan Bitcoin sudah habis teman-teman dari stok. Nah, berarti ini akan semakin juga memberikan tekanan ke atas supaya Bitcoin bisa rebound, bisa naik karena sudah suplainya udah habis, nggak ada yang bisa ditambang lagi teman-teman ya. Itu dari CoinDesk ya. Kemudian kita lihat dari Cointelegraph apa beritanya. Yang menarik dari Cointelegraph itu ada 3 berita. Yang pertama, pemerintah bayangan Myanmar itu menyatakan stablecoin USDT sebagai mata uang resmi. Nah, tentunya ini berita positif supaya naikin Bitcoin dan kawan-kawannya ya. Menteri Keuangan Nuk mengatakan penggunaan Tether akan menciptakan kecepatan perdagangan dan efisiensi pembayaran. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Nuk ini adalah pemerintah bayangan shadow governance yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang sedang ditahan oleh junta militernya, yang kemudian membentuk pemerintah bayangan dan pengen memberontak lagi gitu ya. Nah, upaya pemberontakan itu kemudian dicarikan pendanaannya. Nah, pendanaannya itu celakanya mereka meminta dari kripto ya. Sesuai laporan yang diterbitkan di Bloomberg,
NUK akan menerima Tether untuk kampanye penggalangan dana yang sedang berlangsung yang berusaha menggulingkan rezim militer saat ini di Myanmar ya. Penggunaan Tether sebagai mata uang resmi untuk penggunaan lokal didorong oleh masalah privasi dan penyitaan dana oleh rezim saat ini. Jadi duitnya Aung San Suu Kyi dan teman-temannya, Aung San Suu Kyi dan teman-temannya itu pada ditahan. Makanya kemudian mereka minta penggalangan dana itu dari kripto ya, terutama dari Tether ya. Oke, ini berita baik atau berita buruk ya teman-teman ya. Kalau termasuk berita buruk itu bisa jadi ini karena kripto dan Bitcoin itu dituduh sebagai currency untuk mendanai terorisme, mendanai narkoba dan mendanai pembajakan ya. Ya, dunia hitam lah gitu ya. Nah, ini juga jadi PR ya kalau misalkan ini terbukti, wah jelek banget nama kripto ya. Kemudian berita yang kedua adalah monster bull move, berarti whales dapat mengamankan lonjakan harga Bitcoin berikutnya ya. Ya, whales Bitcoin menjadi pusat perhatian minggu ini karena kebiasaan membeli dan menjual membagi narasi harga BTC ya. Temuan baru dari perusahaan analitik on-chain CryptoQuant menunjukkan investor derivatif memimpin dalam hal taruhan bullish pada Bitcoin. Jadi di derivatif di future orang-orang sudah pasang long position ya. Indikator harga BTC sakit mendukung bulls ya. Ya, di sini dikatakan bahwa saya baru-baru ini menemukan rasio beli dan jual perpetual di Deribit Exchange adalah indikator utama yang sakit. Ini adalah WMA ya. WMA itu adalah Weight Moving Average 30 hari. Tren bullish yang kuat dalam metrik telah mendahului setiap tren harga bullish yang kuat dari bull ini. Dan ini baru saja mencetak gerakan banteng monster ya. Data terkait pengamatan terbaru lainnya dari bidang pertukaran dengan latar belakang minat whales yang terus berlanjut sepanjang koreksi harga dari tertinggi sepanjang masa. Jadi terus mereka akumulasi ya. Ini bisa dilihat dari cadangan yang dimiliki exchanger sekarang berada di posisi terendah selama kurun waktu 4 tahun. Yang berarti exchanger itu memiliki lebih sedikit BTC di pembukuan mereka ya, di stok mereka. Sejak BTC mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar 20.000 pada tahun 2017. Jadi ini cadangannya sejak 2017 hari ini itu exchanger itu cadangannya paling sedikit guys. Sehingga ini menandakan bahwa ya koin-koin itu sudah dibeli guys, sudah diakumulasi oleh para whales. Dan saatnya kita tunggu bullishnya, tunggu mereka membuat skenario berita-berita seperti ini, seperti berita Myanmar tadi yang dibuat seakan-akan akan menjadi konfirmasi, menjadi alasan bahwa BTC akan naik lagi ya. Ini juga bisa dilihat indikasinya dari bahwa semuanya ini bisa terjadi ya, bisa naik beneran atau tiba-tiba turun. Itu sangat tergantung pada hasil dari meeting Bank Sentral tanggal 14-15. Ini dikatakan di sini bahwa indeks koin stabil yang ditebus menunjukkan ATH tinggi sepanjang masa. Jadi dia nunjukin dari stable coin ya. Si Dan Lim ya, Dan Lim pengamat CryptoQuant ini mengatakan bahwa indeksnya stable coin itu sekarang sudah ATH loh. Dengan demikian saya sih nggak yakin whales akan menguangkan BTC menjelang volatilitas pasar sebagai tanggapan atas pengumuman FOMC 16 Desember nanti. Tetapi hal itu harus diperhatikan karena bisa jadi menjadi sebuah kepastian. Jadi si Dan Lim ini masih memberikan gambaran kita bisa jadi BTC itu akan naik meskipun FOMC 16 Desember nanti mengatakan bahwa suku bunga itu dinaikkan 0,25% basis point ya, bisa jadi BTC naik. Tapi bisa jadi para whales ini kemudian tidak jadi naikin BTC tapi justru menguangkannya lagi. Jadi karena kemarin mungkin mereka udah serok di 41, 42 sampai dengan sekarang 48, mereka udah dapat cuan sedikit sedangkan ekonomi makronya lagi tidak mendukung, ya udah mereka sell lagi.
ya sell lagi menjadi cash, dan itu sangat berbahaya ya. Jadi tanggal 16 Desember itu hati-hati banget ya, 14, 15, 16 itu ya. Oke, berikutnya ada berita di apa namanya, koin Telegraph ini juga berkaitan dengan masalah Solana kemarin ya. Ketika Solana itu kemarin sempat down ya sistemnya karena diserang DDoS-nya ya. Nggak tahu ini serangan DDoS maksudnya apa. Yang jelas Solana itu sempat terpuruk ya. Dan ini membuat penilaian publik terhadap Solana menjadi negatif ya. Meskipun Solana itu adalah blockchain kontrak pintar yang tumbuh paling cepat tahun 2021 dan juga disebut sebagai pembunuh Ethereum, namun kekhawatiran yang berkembang itu terjadi karena blockchain yang dipakai itu nggak familiar ya, nggak familiar, dan buktinya bisa jadi masalah di jangka panjang ya. Ini dikatakan oleh Grayscale ya, investor Grayscale, salah satu investor besar dunia, mengatakan bahwa mekanisme konsensus Solana menggunakan teknologi blockchain baru yang tidak banyak digunakan dan mungkin tidak berfungsi sebagai mestinya. Mungkin ada kekurangan dalam kriptografi yang mendasari jaringan, termasuk kelemahan yang memengaruhi fungsionalitas jaringan Solana atau membuat jaringan rentan terhadap serangan ya. Jadi problemnya ya Solana harus memperbaiki diri ya. Itu yang menyebabkan Solana turun ya, dari di atas 200 ya, pernah 200, kemarin 220, sekarang merosot ke 164, 165 ya. Oke. Nah itu ya teman-teman, berita hari ini ya. Berita untuk sentimen hari ini 14 Desember 2021. Yang buat teman-teman yang ikut WhatsApp Group Premium VIP Signal, teman-teman mendapatkannya sebelum tanggal 14, artinya biasa tanggal 13 malam setiap hari kita berikan informasi untuk sentimen market di pagi harinya ya. Buat teman-teman yang belum join di grup WhatsApp VIP bisa menghubungi manajer saya, di kontaknya ada di deskripsi ya. Itu silahkan ya, biaya pendaftarannya hanya 1 kali seumur hidup saja ya. Dan teman-teman setiap hari mendapatkan riset-riset dan update dari saya tanpa teman-teman perlu susah payah dan menghabiskan waktu untuk riset ya. Terima kasih, sekian sarapan kripto dari saya Ahmad Dwi Saputro, Kiai Marketing. Salam barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.